Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang dinasti Daulah Ayyubiyah. Sejarah proses berdirinya dinasti Daulah Ayyubiyah. Saat Daulah Fatimiyah di Mesir mengalami kemunduran, Gubernur Syria Nuruddin Mahmud Zangi menugaskan panglima perangnya Asaduddin Syirkuh dengan keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengusir tentara salib di Mesir. Perdana Menteri Daulah Fatimiyah, Syawar, bersekongkol dengan tentara salib. Kemudian Asaduddin dan Salahuddin menangkap Syawar. Kedudukan Perdana Menteri digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat Perdana Menteri selama 2 bulan. Lalu posisinya digantikan oleh Salahuddin. Saat Khalifah terakhir Daulah Fatimiyah, Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin semakin kuat dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan dirinya sebagai sultan dengan gelar Al-Malik An-Nasir atau penguasa yang bijaksana. Lalu berakhirlah Daulah Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tahun 567 sampai 658 Hijriah atau 1171 sampai 1250 Masehi. Penamaan Ayyubiyah dinisbatkan dari nama belakangnya Ayyubi, diambil dari nama kakeknya Ayyub bin Shadzi. Daulah Ayyubiyah berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hijaz, Diyarbakir. Daulah Ayyubiyah bermazhab Islam Sunni. Dinasti ini berbentuk persatuan atau konfederasi, yaitu beberapa dinasti tunduk kepada satu dinasti yang dipimpin oleh kepala keluarga. Tiap dinasti diperintah oleh seorang anggota keluarga Ayyubiyah. Peradaban Islam masa dinasti Daulah Ayyubiyah. Bidang pendidikan. Pemerintahan Ayyubiyah menjadikan Damaskus ibu kota Suriah sebagai kota pendidikan. Didirikan madrasah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah yang didirikan masa kekuasaan Nuruddin di Aleppo, Halab, Emesa, Hammah, dan Ba'labak mengikuti mazhab Syafi'i. Madrasah tersebut bagian yang terpisahkan dari masjid atau disebut sekolah masjid. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan. Nuruddin juga membangun rumah sakit yang terkenal dengan memakai namanya sendiri, yaitu Al-Nuri, yang menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen Nuruddin menorehkan seni menulis indah atau kaligrafi. Masa kekuasaan Salahuddin juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah kekuasaannya, seperti Yerusalem dan Mesir. Madrasah yang terkenal dan terbesar berada di Kairo yang memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Pada masa Salahuddin, umat Islam mulai mengenal perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, yang masa itu bertujuan mempersatukan umat Islam dan membangkitkan semangat jihad atau berjuang di jalan Allah yang mulai padam. Bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang ekonomi, Daulah Ayyubiyah mengadakan kerjasama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia, juga menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai. Sejak saat itu dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank, termasuk letter of credit. Mata uang yang terbuat dari emas dan perak, dinar dan dirham, termasuk pengenalan mata uang dari tembaga yang disebut fulus. Percetakan fulus dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil bin Al-Adil Al-Ayyubi. Fulus disediakan sebagai alat tukar untuk barang yang nilainya kecil. Setiap 1 dirham setara dengan 48 fulus. Dalam bidang industri, masa Ayyubiyah sudah membuat kincir yang lebih canggih dari buatan orang barat saat itu. Juga dibangun pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain itu juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah, juga memiliki burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Kal al-Jabal, lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin. Di kawasan benteng ini terdapat Museum Polis,
Kasul Jauhara atau Museum Permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir, juga Mathaf Al-Fan Al-Islami atau Museum Kesenian Islam. Bidang pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bandungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Di antara hasil panen yang berlimpah yaitu kurma, gula, dan gandum. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.